Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi genap dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, yes Lord. Terima kasih Roh Kudus. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari semua umat Tuhan dimanapun kau berada, mari buka hatimu di hadapan Dia. Siapkan dirimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan
Salam jemaat, mari kita siapkan pemberian kita, baik persembahan, persepuluhan, dan lain-lain. Saya ingin membacakan kita satu firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, percayalah, semasa kita memberi, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, tetapi Dia akan menyediakan dan mencukupkan kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya persembahan persepuluhan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin memberi dengan penuh sukacita. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, apa khabar semua? How are you everyone? Saya percaya anda tetap semangat. Mengapa? Karena Tuhan kita sangat baik. Tuhan kita sangat setia. God very love you. Ya. So, dan pagi ini kita akan belajar bersama satu topik, yaitu tentang doa yang didengarkan oleh Tuhan. Doa yang didengarkan oleh Tuhan. Prayer that God hear. Dan seorang penginjil Amerika, Billy Sunday, menyatakan, if you are a stranger to prayer, you are a stranger to the greatest source of power known to human being. Artinya ialah, jika anda tidak mengenal doa, anda ialah seorang asing bagi sumber kekuatan yang terbesar yang dikenal oleh manusia. Saya ingat itu satu pepatah yang sangat cocok untuk setiap kita. Ya, God, the prayer is very powerful. Prayer is extremely powerful. Dan ini mengingatkan setiap kita bahawa kita semasa kita berdoa, ya, kita akan bisa melihat apa? Melihat terobosan dalam keadaan kita. Dan kita juga bisa melihat setiap pekerjaan kita juga bisa berhasil, ya, mengikut kehendak Tuhan. Dan hanya orang bisa mengalami Tuhan itu, dapat mengatakan itu. Doa adalah salah satu senjata yang sangat powerful, yang diberi Tuhan supaya kita bisa mengatasi setiap pekerjaan iblis, ya, bahkan bisa membalikkan keadaan untuk hidup kita. So di sini doa yang dengar Tuhan, apakah doa yang didengar oleh Tuhan? So di sini ada beberapa poin. Pertama, kita akan melihat doa yang didengar oleh Tuhan ialah doa yang penuh dengan semangat. A desperate prayer. Desperate prayer. Seorang penginjil dan penulis Inggeris yaitu Leonard Ravenhill menyatakan, God does not answer prayer. He answer desperate prayer. Artinya Tuhan tidak menjawab doa. Dia menjawab doa kesesakan, ya. Doa yang penuh dengan gairah. Dan kita bisa lihat itu di dalam firman Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 15 menyatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Satu versi menyatakan bahawa berserulah kepadaku di waktu kesesakan, dan aku akan membebaskan kamu. Sangat nyata dan sangat benar.
Karena apa? Karena Tuhan sangat peduli. Tuhan bukan Tuhan yang terlalu jauh di mana dia tidak menjawab doa kita. Tapi Tuhan mau kita mendekati dia. Mari kita belajar untuk berdoa dengan penuh semangat, ya, penuh semangat. Dan di Yesaya dan Yeremia pasal 33 ayat 3 menyatakan, berserulah, diulang lagi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau tahu. So sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi di hidup ni kita tidak mengerti, ya, termasuk saya juga. Banyak yang terjadi, ya, aku tidak tahu mengapa, why it happen. Tapi itulah sebab kita memerlukan pimpinan Roh Kudus, ya. Semasa kita dipimpin oleh Tuhan, kita percaya bahawa Tuhan akan membawa kita mengatasi setiap tantangan hidup ini, ya. Artinya apa? Satu versi menyatakan, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab doa kita dan akan memberitahu kepadamu rahasia. Ada bahagian tertentu di mana ada satu rahasia. Tanpa kita disingkapkan oleh Tuhan, kita tak akan mengerti. Tapi semasa kita mempunyai hati yang terbuka, kita rela dipimpin oleh Tuhan, kita akan mengetahui mengapa itu berlaku. Dan Tuhan akan mengajar kita untuk berjalan bersama dengan dia. So mari kita belajar untuk berdoa dengan penuh semangat, ya. Sangat penting, ya. So berdoa dalam penuh semangat berarti juga apa? Berarti bahawa mengapa itu harus terjadi, ya? Karena ada kala kita apa? Semasa kita berdoa dengan tidak fokus, apa yang terjadi sebenarnya ialah kita belum sedia untuk mendengar dari dia, ataupun kita tidak bisa mendengar. Mengapa? Karena mungkin hati kita terlalu keras. Kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan akan bicara nanti. Itulah sebab Tuhan mau kita fokus. Tuhan mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh mencari dia, ya. So ini poin yang pertama. Dan doa yang didengar oleh Tuhan, poin kedua ialah kita harus apa? Mempunyai hati yang jujur. Seorang pendeta dan penulis Amerika David Jeremiah menyatakan, true prayer is a spontaneous outpouring of honesty and need from the soul's foundation. In calm times, we say a prayer. In desperate time, we truly pray. Artinya ialah doa sejati. Di sini ia berbicara tentang doa sejati adalah pencurahan kejujuran dan keperluan spontaneous, ya, dari landasan jiwa kita. Dan pada waktu tenang kita mengucapkan doa saja. Tapi pada masa-masa yang terdesak, kita akan benar-benar berdoa, mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan. So jika anda mau doa anda dijawab, mari kita mempunyai hati yang terbuka, ya, terbuka kepada Tuhan, ya, ya, bisa bicara kepada orang yang di sebelah anda. So mengapa anda ingat karena ada kala hati yang jujur itu sangat penting. Mengapa? Karena ada kala kita ingat bahawa jika aku tidak memberitahu Tuhan tidak tahu. Sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sebelum anda mengucapkan sesuatu, dia sudah tahu sebenarnya. Tapi kejujuran anda, ya, akan membuka pintu untuk dia. Adakah langkah pertama di mana Tuhan memulihkan keadaan anda, ya? Anda bisa mula mendengar dari Tuhan, dari Roh Kudus, ya, dan bisa mengikut pimpinan dia. Dan keadaan anda pasti juga akan berubah semasa anda menerima anugerah yang dari Tuhan, ya. So anda rindu terobosan, ya, mari kita jujur kepada Tuhan. Mari kita mendengar dari dia, ya. Karena Tuhan selalu apa? Selalu memberi yang terbaik untuk anda. Sangat tepat di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rencanaku bukan rencanamu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya bahawa Tuhan katakan pikiranku bukanlah pikiranmu, ya, dan jalanku bukan jalanmu. Ayat 9 menyatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanaku daripada rancanamu. So di sini Tuhan bicara bahawa jalan Tuhan,
jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Dan pikiran Tuhan sebenarnya jauh lebih tinggi daripada pikiran yang bisa Anda bayangkan. Ya, sebenarnya siapa yang dapat bisa memahami semua pikiran Tuhan? Tak ada seorang sebenarnya. Tak ada seorang manusia di dunia ini bisa memahami kesemuanya. Kenapa? Karena Tuhan di syurga, Tuhan yang pencipta kita, tapi kita hanya ciptaan Dia saja. So kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang berdaulat. Ya, Dia Tuhan yang layak dimuliakan. Dia Tuhan yang tetap tinggal di syurga. Ya. So seterusnya, doa yang didengar Tuhan juga ialah semasa hati kita melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat 14. Katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, aku akan membentenginya. Sebab apa? Sebab dia mengenal namaku. Ya, artinya orang yang mencintai Tuhan, ya, orang mencintai Tuhan, ya, orang yang mengakui Dia, Tuhan akan melindungi hidup dia. Ya, dan seterusnya satu versi menyatakan, aku akan melepaskan dia. Kerana apa? Kerana dia mengasihi Tuhan. So setiap kita, semasa kita mencintai Tuhan, Anda bisa percaya kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan akan meluputkan engkau, ya. Kenapa? Karena engkau mempercayai Dia. Ya, engkau bergantung kepada Dia. So mari kita belajar untuk tetap melekat kepada Tuhan. Seterusnya ayat 15 menyatakan, bila ia berseru kepadaku, semasa Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan satu versi menyatakan bahawa aku akan menolong dia dalam kesulitan. Aku akan melepaskan dia, ya, serta memberi dia kehormatan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang sangat setia. Tuhan kita, karena apa? God is love. Tuhan kita sangat setia kepada firman-Nya. Itulah sebab mari kita berfirman. Seterusnya di ayat 16 menyatakan, dengan panjang umur dan akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepada keselamatan daripadaku. So di sini orang melekat kepada Tuhan akan diberi apa? Umur yang panjang, dan Tuhan juga akan menjaga keselamatan dia sampai dia ke syurga. So itu bicara sebenarnya, ini bicara tentang karena kasih kita kepada Tuhan. Kita dianggap sebagai Kristian, ya. Kristian artinya secara Kristian artinya ialah kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kita ialah anak Tuhan. So semasa Anda melekat kepada Tuhan, percaya doa Anda cepat dijawab oleh Tuhan. Satu contoh, satu tokoh di dalam Alkitab ialah Daniel. Ya, mari kita lihat di Daniel pasal 10 ayat 11 dan 12. Ayat 11 katakan, katanya kepadaku, Daniel. Ya, ini malaikat katakan, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Daniel orang yang sangat dicintai Tuhan. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Mereka diutus kepada Daniel. Ketika hal itu dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. So di sini kita tahu bahawa semasa kita berdoa, ya, semasa hati Anda melekat pada Tuhan, Tuhan sangat cepat mendengar doa dan mengutuskan malaikat untuk menolong engkau. Ayat 12 menyatakan, ya, lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel. Malaikat katakan kepada dia, sebab telah didengarkan perkataanmu. Ingat, ini sangat penting. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan aku datang oleh kerana apa? Oleh kerana perkataanmu itu. Oleh kerana doa Daniel. So satu versi menyatakan, jangan takut Daniel, kerana permohonanmu, ya, sudah didengar di syurga dan dikabulkan. Dan sejak hari yang pertama engkau mulai berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa untuk meminta pengertian. Sesungguhnya itu
hari itu juga aku diutus. So di sini kita bisa melihat apa? Semasa Anda mencintai Tuhan, semasa Anda tetap melekat kepada hati Tuhan, Tuhan sangat cepat bertindak. So saya mau mendorong Anda yang online sekarang, mari kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Sebenarnya tantangan cabaran hidup Anda itu tidak terlalu besar di mata Tuhan. Tapi ada kala kerana apa? Kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak seperti Daniel, melekat kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. So seterusnya, doa yang didengarkan oleh Tuhan ialah semasa kita bisa taat. Mari kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 8. Di sini Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritakannya. So di sini Tuhan menjadi taat. Tuhan tahan menderita. Kenapa? Dia tahu panggilan dia. Anak domba itu datang ke dunia kali yang pertama ialah apa? Untuk disalibkan, supaya setiap kita bisa dipulihkan balik kepada Tuhan, supaya setiap kita diberi keselamatan. Itulah ketaatan Tuhan Yesus. Dan Anda dan saya ialah siapa? Kita adalah Kristian, kita anak Tuhan. Oleh itu mari kita mengikuti cara Tuhan. Belajar apa? Belajar untuk apa? Belajar untuk tetap taat, never give up, ya. Tetap taat. Dan sebenarnya ketaatan itu sangat mahalnya. Hamba yang taat, orang yang taat, memang hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Semasa Anda bisa taat kepada firman, saya percaya Tuhan juga akan membuka jalan untuk Anda. Mari kita belajar tetap taat apapun yang berlaku. Seterusnya, ya, doa yang didengarkan oleh Tuhan ialah semasa apa? Kita mempunyai kerendahan hati atau kita tunduk kepada Tuhan. Di Yakobus pasal 4 ayat 6 menyatakan, ia berkata, Allah menantang siapa? Allah menantang orang yang congkak, tetapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Artinya apa? Allah akan menentang mereka yang sombong, yang angkuh. Tapi Tuhan selalu memberi kekuatan kepada mereka yang rendah hati. So, apakah saya tahu Anda tahu untuk memilih sekarang? Karena Tuhan sangat menghargai setiap orang yang rendah hati. Tapi sekiranya Anda tetap keras hati, tetap sombong, Tuhan apa? Firman katakan Tuhan menentang, ya, Tuhan akan melawan Anda, ya. Ayat 7 menyatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk artinya to submit to God's plan, ya. Kita belajar untuk mengikuti rencana Tuhan. Satu versi menyatakan, ya, sebab itu dengan rendah hati serahkan dirimu, ya. Tunduk maksudnya serahkan dirimu, hidup yang berserah kepada Tuhan, ya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman ini. Sangat penting kita belajar untuk mempunyai kerendahan hati, ya, tunduk kepada cara Tuhan. Dan satu tokoh di Alkitab di mana semasa dia merendahkan diri, merendahkan hati di depan Tuhan, ya, siapa? Nabi Yunus. Kita tahu apa yang berlaku di hidup Yunus. Semasa Yunus adalah seorang nabi. Dia dipanggil Tuhan ke Niniwe, ya, untuk mendeklarasikan penghakiman atas kerajaan itu. Tapi dia tidak mau. Mengapa? Kerana Niniwe ialah apa? Ialah musuh terbesar untuk bangsa Israel. Jika Niniwe bertobat, dia tahu apa yang akan berlaku kepada kerajaan bangsa Israel. Bangsa Israel akan dihabisi oleh kerajaan Niniwe. Itulah sebab dia keras hati. Tapi apakah kita bisa keras hati di depan Tuhan? Tak bisa. Itulah sebab Yunus bertobat di perut ikan. Dan dia menjawab, akhirnya dia berserah. Dia menjawab panggilan Tuhan untuk mendeklarasikan penghakiman atas Niniwe. Apa yang berlaku di Niniwe ialah dari raja sampai ke binatang semua bertobat.
Dan kerana itu, penghakiman Niniwe itu ditangguh. So di sini sangat powerful. Anda bisa lihat sangat powerful semasa Anda merendahkan hati Anda. Semasa Anda bertobat. Itu sebab pertobatan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan, semasa kita bertobat, Tuhan ialah Tuhan yang adil, setia dan adil untuk mengampuni Anda. Oleh itu, Anda yang streaming, Anda yang mengikuti online, ya, mari kita cepat bertobat. Cepat bertobat. Dan Tuhan bisa memulihkan keadaan Anda. Tuhan bisa menjadikan Anda berhasil di dalam hidup Anda. Ya. So doa yang didengarkan oleh Tuhan ialah juga kita harus menjaga hidup kita. Yaitu apa? Hidup benar. Ada konsekuensi kepada setiap pilihan kita. Apakah kita pilih untuk hidup benar, atau kita mau hidup mengikuti dunia ini? Di Mazmur pasal 34 ayat 16 menyatakan, mata Tuhan, ya, lihat, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Tuhan selalu melihat orang benar, memperhatikan, melihat dan teliti orang benar. Telinganya kepada teriak mereka, meminta pertolongan. So Anda mau teriak Anda didengar oleh Tuhan? Mari kita apa? Menjaga untuk menjaga hidup kita, untuk tetap hidup berkenan di depan Tuhan. Seterusnya ayat 17 menyatakan, wajah Tuhan menentang. Sini saya mau Anda fokus ya kepada firman ini. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. So jikalau kita berbuat jahat, apa yang terjadi ialah untuk apa? Tuhan mau melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Wow. Ya, apakah Anda takut? Saya sangat takut kepada kebenaran firman ini. Satu versi menyatakan, Tuhan telah memutuskan untuk apa? Untuk menghapuskan orang-orang jahat dari permukaan bumi, bahkan dari ingatan orang. Bro, takut Tuhan. Jangan lari kepada kejahatan. Jangan membuat sesuatu kefasikan. Karena itu Anda tahu bahwa semasa Anda jahat, semasa Anda fasik, hidup fasik, Tuhan menentang Anda. Bahkan Tuhan menghapuskan Anda. Anda bisa hidup hancur kerana pilihan Anda. Ayat 18 mengatakan, apabila orang-orang benar, di sini orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari apa? Dari segala kesesakan. Satu versi mengatakan, Tuhan mendengar orang baik berseru, meminta pertolongan, dan Ia melepaskan mereka dari segala Dia melepaskan mereka dari segala kesulitannya. So, mari kita pilih untuk hidup benar di depan Tuhan. Ayat 9 menyatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Arti apa? Tuhan dekat kepada orang yang hancur hati, orang yang mempunyai hati yang lembut, yang mau selalu mengikuti rencana Tuhan. Ia menyelamatkan orang yang rendah hati, ya, orang yang menyesali, ya. Orang rendah hati, ya, orang yang juga cepat menyesal tentang dosa dia. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, kecelakaan mungkin banyak untuk orang benar. Tapi seterusnya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. So di sini mari kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Orang yang baik, ya, juga mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong dia setiap kesusahan itu, dan Tuhan akan membebaskan dia dari semua itu. Tuhan kita sangat mengasihi Anda dan saya, ya. So mari kita bijak membuat pilihan yang benar, pilihan berkenan di mata Tuhan. Di Mazmur pasal 66 ayat 18 menyatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Satu versi menyatakan, sekiranya aku senang memikirkan kejahatan, lari kepada kejahatan, pasti Tuhan tidak mau mendengar doaku. Ia tidak akan mendengar
seruan orang, ya, orang yang tidak tidak mengakui dosa-dosa. So di sini mari kita cepat untuk meminta ampunan Tuhan, cepat bertobat. Semasa Anda bertobat, Tuhan yang setia adil untuk mengampuni Anda dan memulihkan keadaan Anda, ya. Dan doa yang didengar Tuhan ialah doa yang mengikuti kehendak Tuhan. So pagi ini, ya, bagaimana Anda berdoa setiap hari? Saya mau tanya kepada Anda. Biasanya orang berdoa seperti ini, ya. Ya Tuhan, berkatilah aku, berkati suami dan istriku, berkatilah anak dan cucuku atau menantuku dan sebagainya. Berkatilah bisnesku, berkatilah pelayanku. Sebenarnya itu tidak salah. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Saya mau tanya kepada Anda. Apakah itu benar di depan Tuhan? Sebenarnya nanti saya akan sharing, ya. Sebenarnya itu tidak berkenan di mata Tuhan. Itu lihat doa yang sangat egois. Doa yang sangat mementingkan diri. Karena semua apa? Semua berkaitan dengan apa? Saya, aku, keluargaku, anakku, pelayananku, bisnesku dan sebagainya. Ya, itu tidak. Semasa Anda berdoa begitu, Anda tidak berdoa menurut kehendak Tuhan. So pagi ini mari kita melihat 1 Timotius pasal 2 ayat 1, ya. Firman menyatakan, pertama-tama, ya, aku menasihatkan, ya, itu Paulus bicara kepada Timotius, ya, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk apa? Untuk semua orang. Jika Anda bisa tangkap, satu versi menyatakan, inilah petunjuk kepadaku, ya. Banyaklah berdoa. Untuk siapa? Untuk orang lain sebenarnya. Untuk orang lain. Bukan untuk kepentingan diri kita. Mintakan rahmat Allah bagi mereka. Ucapkan syukur atas segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mereka. Untuk orang lain sebenarnya. Karena firman menyatakan, pertama-tama aku menasihatkan engkau, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, yaitu untuk orang lain. Ayat 2 menyatakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat apa? Kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tuhan mau kita selalu berdoa untuk raja-raja, ya. Setiap yang memimpin, ya. Setiap memimpin di bangsa ini dan sebagainya, ya. Setiap yang memegang tanggung jawab untuk bangsa ini, ya. So mintalah semasa kita mohon kepada Tuhan, kita dapat hidup tenang dan tenteram untuk Tuhan, ya, dengan kelakuan yang patut. Ayat 3 mengatakan, itulah yang baik. So semasa kita mendoakan untuk semua orang, untuk raja-raja dan pembesar-pembesar pemerintah, ya. Ayat 3 menyatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Dan doa seperti itu sangat menyenangkan apa? Allah kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 4 menyatakan, yang menghendakkan supaya semua orang, semasa Anda mendoakan untuk setiap pemerintah, raja-raja dan sebagainya, karena Tuhan maha apa? Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu poin yang pertama. Anda berdoa, tahu bahwa Tuhan juga akan menjawab doa Anda. Ada kala kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab, tapi Tuhannya Tuhan yang setia. Dia pasti menjawab. Kedua, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. So semasa Anda berdiri untuk bangsa Anda, semasa Anda berdiri untuk pemimpin, ya, satu hari mereka akan mengenal tentang apa? Apa yang benar dan bukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang duniawi. Satu hari mereka akan mengenal tentang kebenaran firman, apa yang baik untuk rakyat-rakyat dan sebagainya. Itulah sebab Anda dan saya dipanggil apa? Untuk berdoa, berdiri untuk mereka, untuk bangsa Anda, ya, untuk setiap pemimpin, raja-raja dan sebagainya. Ya. So doa, apakah Anda mau doa Anda didengar oleh Tuhan?
Mari kita berdoa dengan penuh semangat, ya. Doa dan penuh semangat, ya, berseru kepada Tuhan. Saya percaya semasa Anda berseru, Tuhan akan melepaskan engkau. Kedua, doa yang dengar oleh Tuhan ya, doa ya untuk orang yang mempunyai hati yang jujur. So mau doa Anda cepat dijawab Tuhan, mau doa Anda didengar Tuhan, belajar terbuka, belajar jujur di depan Tuhan. Cepat bertobat, ya. Karena semasa Anda bertobat, ada pemulihan. Hati yang jujur, ini poin kedua. Seterusnya, hati yang melekat kepada Tuhan, itu sangat menarik hati Tuhan, ya. Orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan mereka, akan melindungi mereka, ya. Kerana mereka apa? Kerana mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Kerana mereka sangat mencintai Dia. Mari kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Dan doa, percayalah, Tuhan mendengar doa Anda. Tuhan akan mau setiap kita tetap, ya, hidup taat kepada firman Dia, ya. Tahan, bahkan kita pilih sesuatu yang benar, walaupun mungkin ada dianiaya dan sebagainya. Tuhan mau kita menjadi orang yang taat. Seperti Kristus, Dia datang ke dunia kali pertama. Tujuan hanya satu saja, mati di atas kayu salib untuk dosa Anda dan saya. So mari kita belajar, kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk tetap taat kepada Dia, ya. Doa yang dengar oleh Tuhan juga ialah semasa kita mempunyai kerendahan hati, ya. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Mempunyai hati hamba, ya. Kita tidak menentang, ya, menentang. Karena apa? Karena Tuhan selalu akan menentang atau mendisiplin mereka yang sombong dan angkuh. Tapi Tuhan akan mencurahkan anugerah kepada mereka yang rendah hati. So, apakah Anda mau diberi anugerah Tuhan atau Anda mau dilawan Tuhan? Saya percaya Anda orang yang bijak. Anda tahu pilih yang benar. Seterusnya, ya, hidup benar itu adalah satu jaminan di mana bahwa doa Anda akan dengar oleh Tuhan, ya. Tuhan memerhatikan setiap orang yang hidup benar. Tuhan akan mendengar kepada seruan Anda. Seterusnya, ya, semasa kita doa mengikut kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Sepertinya tadi, ya, mari kita belajar, bukan setakat kita mendoakan untuk diri kita sendiri atau keluarga, tapi kita belajar untuk berdoa untuk semua orang, termasuk raja-raja, pemerintah dan sebagainya, ya. So itulah satu bagian di mana Tuhan mau kita selalu bertumbuh, selalu bertumbuh. So setiap kali semasa Anda berdoa, Anda tahu bahwa, oh, saya pasti, saya mempunyai jaminan bahwa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa saya. Bagaimana jawaban doa? Ada kala bukan mengikut pikiran kita. Karena apa? Pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran Anda dan saya. So seterusnya, saya percaya Anda hari-hari seperti ini, setelah hari-hari seperti ini, Anda rindu apa? Melihat satu pemulihan untuk bangsa Anda Malaysia. Saya juga. Mari kita lihat satu firman Tuhan, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, ya. Orang mengatakan bahwa itu firman berbicara tentang harapan untuk bangsa, ya. Harapan untuk bangsa, hope for nation. Dan firman menyatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Di sini orang yang merendahkan diri, ya, ialah orang yang rela berpuasa. Berpuasa untuk Tuhan, ya. So umatku atas namaku disebutnya merendahkan diri. Poin yang pertama. Kedua, berdoa. Berdoa itu sebab sangat penting. Anda mau pemulihan ekonomi, Anda mau perlindungan di mana COVID dikurangkan dan sebagainya, hidup Anda dibenteng oleh Tuhan. Berdoa. Seterusnya, poin ketiga adalah dan mencari wajahku. Mencari wajahku berbicara tentang apa? Kita tetap berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai Tuhan menjawab doa kita.
Doa kita bukan berdoa 1 kali 1 hari, 1 kali 1 minggu, atau 3 kali 1 minggu. Tuhan mau kita tetap berdoa, berdiri, berdoa syafaat sampai sesuatu terjadi. Ya, mencari wajah Tuhan, draw near to God, mendekati Tuhan. Seterusnya apa? Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu sangat penting. Seringkali kita anak Tuhan, termasuk saya juga, kita hidup sangat cincai. Kita sangat senang melakukan sesuatu yang fasik, jahat di mata Tuhan. Itulah sebab semasa kita tidak tahu untuk bertobat, semasa kita tidak menyelidik hidup kita setiap hari, kita senang terjebak kepada mungkin kesombongan, kita kepahitan hati dan sebagainya kepada sesiapa pun. Itulah dosa. Ingat, dosa, sesuatu yang jahat, sesuatu yang fasik, itu akan menghambat Tuhan menjawab doa Anda dan saya. Ya. Seterusnya, firman katakan, maka aku, yaitu Tuhan, akan mendengar dari syurga. Tuhan akan mendengar. Semasa apa? Semasa engkau merendahkan diri, semasa engkau berdoa, semasa engkau terus mencari wajah Tuhan, push, pray until something happen. Semasa anda berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, Tuhan katakan, aku akan mendengar dari syurga, dan Tuhan akan apa? Mengampuni dosamu, dosa setiap umat-umat Tuhan. Di sini Tuhan tidak bicara tentang dosa mereka yang belum kenal Tuhan, tapi umat Dia. Fokus Tuhan ya kepada umat Dia. Seringkali kita tidak melakukan bahagian kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita sangat senang untuk melakukan sesuatu yang fasik di mata Tuhan. Seterusnya, serta Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu umatnya, serta memulihkan negeri mereka. So Tuhan bisa memulihkan keadaan di Malaysia, menjadi Malaysia makmur lagi. Tuhan bisa membenteng dari keadaan COVID supaya terus menurun. Tuhan bisa menjaga tentang sakit COVID dan sebagainya. Tuhan bisa membenteng Anda. Tapi kita sebagai umat Dia, kita perlu apa? Kita perlu merendahkan diri. Kita perlu tetap berdoa. Kita perlu tetap mencari wajah Tuhan. Kita perlu apa? Berbalik dari semua yang jahat. So mari kita setia berdiri untuk bangsa. Saya percaya semasa anda mempunyai hati yang terbuka kepada Tuhan, semasa anda berdiri untuk pemimpin di Malaysia, semasa anda hidup benar, jauhkan yang jahat, saya percaya terobosan pemulihan untuk bangsa ini tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tuhan bisa melakukan, karena Dia adalah Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang terlalu sulit untuk Tuhan? Tak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tapi kita sebagai umat Dia, kita perlu berbalik kepada Tuhan. Ya, balik kepada Tuhan. Setiap yang online, balik kepada Tuhan. Di mana anda berada, tidak ada dosa yang terlalu besar di mana Tuhan tidak bisa mengampuni. Ya, tidak ada sesuatu yang anda lakukan di mana Tuhan tidak bisa menerima. Tapi apa yang Tuhan mau ialah kejujuran anda. Anda jujur di depan Tuhan, anda minta ampunan Dia, dan Tuhan akan menerima engkau. Sekalipun mungkin manusia dan sebagainya, termasuk mungkin ahli keluarga anda, tidak bisa menerima anda. Tapi saya tahu kebenaran firman bahwa semasa anda bertobat, Tuhan akan menerima anda, apapun kesalahan. Karena Tuhan sangat, God is love. Ingat, God is love. God is love. Ingat tentang kebenaran itu. Ya Tuhan, hamba sudah sharing tentang kebenaran firman. Biar Engkau terus bekerja di dalam hidup mereka. Benih-benih yang ditabur kebenaran firman itu, biar mereka menangkap itu, menangkap rema Tuhan, dan mereka mengerjakan tentang kebenaran itu. Mereka pilih untuk mencari Engkau, ya. Mereka pilih untuk hidup benar. Mereka pilih untuk tetap melekat kepada Engkau.
Dan saya percaya bahwa semasa mereka pilih Engkau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Engkau ialah Tuhan pengasih. Semasa mereka menerima Engkau sebagai Juru Selamat, Engkau sedia untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Engkau akan mengampuni mereka. Engkau juga akan memulihkan keadaan mereka. Ya, biar damai sejahtera, berkat Tuhan terus turun atas hidup engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat Tuhan katakan, Amen. Amen. God bless you. God bless you. Deklarasi firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, mari kita angkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidupmu. Dan engkau terus mendengar suara Tuhan dan mengikuti pimpinan Dia. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan shalom Tuhan terus dicurahkan atas hidupmu. Dan semua orang katakan, Amen.